Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Maulidia Desindinata, mahasiswa semester 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, jurusan D3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi anatomi fisiologi mengenai sistem pencernaan atau sistem digestif dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiharto, Eskep, NS, MPD. Organ dari sistem pencernaan yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal atau saluran pencernaan yang paling utama. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh, serta berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Bagian-bagian mulut dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama adalah struktur depan atau anterior. Rongga ini meliputi bibir, pipi dalam, gusi, gigi, lidah, langit-langit mulut, amandel atau tonsil, serta ulufa. Struktur yang kedua adalah bagian belakang atau posterior. Rongga mulut dalam adalah ruangan yang tertutup oleh lengkungan baris gigi, serta rahang atas dan rahang bawah. Organ pencernaan yang kedua adalah faring. Faring adalah nama lain dari tenggorokan dan berperan untuk pernafasan sekaligus pencernaan. Fungsi faring adalah menjadi jalan untuk udara, memisahkan udara dari makanan dan air, berperan dalam proses menelan makanan, mendorong makanan ke dalam kerongkongan, dan menyeimbangkan tekanan udara. Ciri-ciri faring berbentuk tabung, memanjang, dan dinding terbuat dari otot. Merupakan persimpangan antara saluran nafas dan saluran pencernaan. Terdapat glotis dan epiglotis dan terbagi menjadi esofaring, nasofaring, dan laringofaring. Organ pencernaan yang ketiga adalah esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran panjang yang menghubungkan antara tenggorokan dengan lambung. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglotis. Apa sih epiglotis itu? Epiglotis merupakan katup kecil yang menutup jalur pernafasan ketika Anda menelan makanan atau cairan. Bagian-bagian esofagus dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bagian superior. Sepertiga bagian atas esofagus. Sebagian besar otot penyusun esofagus pada bagian superior adalah otot rangka yang bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. Yang kedua adalah bagian tengah. 2/3 bagian tengah esofagus terdiri dari otot campuran dari otot kerangka dan juga otot halus. Bagian yang ketiga adalah inferior. 3/3 bagian bawah esofagus. Otot penyusun bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Organ pencernaan yang keempat adalah gaster atau lambung. Lambung adalah organ berbentuk kantung kosong yang baru terisi saat kita mengonsumsi makanan atau minuman tertentu. Adakah yang tahu letak lambung? Nah, lambung itu terletak di sebelah kiri bagian perut atas, di tengah-tengah antara esofagus dan usus 12 jari atau duodenum. Bagian dari lambung yang pertama adalah kardiak. Kardiak adalah bagian lambung yang berhubungan langsung dengan esofagus. Bagian ini berbentuk seperti tabung kecil yang sempit. Bagian yang kedua adalah fundus. Fundus merupakan bagian yang berada di atas badan lambung dan berbentuk kuba. Bagian yang ketiga, badan lambung. Badan lambung adalah bagian terbesar dan utama dari lambung. Bagian keempat, antrum. Antrum adalah bagian di bawah lambung yang menampung makanan sebelum dilepaskan ke usus halus. Bagian yang terakhir adalah pilorus. Pilorus adalah terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Lapisan lambung. Yang pertama, lapisan mukosa. Mukosa adalah lapisan lambung yang paling dalam.
Di lapisan ini terdapat sel yang akan memproduksi enzim pencernaan serta zat-zat lain yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Lapisan yang kedua adalah submukosa. Lapisan ini adalah lapisan yang mengelilingi mukosa. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, serta syaraf. Lapisan yang ketiga adalah muskularis. Muskularis adalah lapisan yang paling berat karena pada lapisan ini sendiri terdiri dari 3 lapisan berbeda lainnya. Yang keempat adalah serosa. Serosa adalah lapisan lambung yang paling luar. Serosa merupakan lapisan tipis yang licin dan berfungsi untuk melindungi lambung dari perlukaan saat lambung perlu memperbesar selama proses pencernaan. Berikut adalah gambar dari lapisan-lapisan lambung. Oke, selanjutnya organ pencernaan yang kelima adalah intestinum tenue atau usus halus. Usus halus adalah organ berbentuk saluran panjang yang menyerap zat gizi dari makanan serta menjalankan sejumlah fungsi lainnya pada proses pencernaan. Bagian-bagian dari usus halus dibagi menjadi 3. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Duodenum adalah bagian terpendek dari usus halus dengan panjang kira-kira 20-25 cm. Letaknya yang dekat dengan kelenjar pencernaan membuat duodenum lebih mudah menerima enzim pencernaan dari pankreas serta cairan empedu dari hati. Fungsi duodenum pada usus halus adalah sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan. Bagian yang kedua adalah jejunum atau usus kosong. Jejunum adalah bagian usus halus setelah duodenum. Panjangnya kira-kira 2,5 meter dan lapisan dalamnya tersusun atas banyak lipatan yang disebut jonjot usus atau villi. Villi ini bertugas dalam memperluas permukaan usus halus sehingga zat-zat gizi dapat diserap dengan sempurna. Fungsi utama jejunum adalah menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Bagian yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan. Ileum adalah bagian terakhir dari usus halus, panjangnya sekitar 3 meter, dan bagian akhirnya berbatasan dengan sekum. Sekum merupakan bagian awal dari usus besar yang berbentuk seperti kantong. Fungsi utama dari bagian akhir usus halus adalah menyerap zat-zat gizi yang belum terserap oleh duodenum atau jejunum. Selanjutnya, organ pencernaan yang keenam adalah kolon atau usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan juga rektum. Kolon berfungsi menyerap cairan dan garam dari makanan yang telah melalui usus besar untuk mencegah keseimbangan cairan dan elektrolit melalui penyerapan air dalam saluran pencernaan. Sebagai tempat diproduksinya vitamin K yang berfungsi sebagai salah satu komponen pembekuan darah, melindungi saluran pencernaan dari infeksi bakteri dengan lendirnya, dan masih banyak lagi fungsi dari kolon. Berikut adalah gambar struktur kolon. Struktur kolon dibagi menjadi 6. Yang pertama, sekum, berbentuk seperti kantong. Sekum memiliki panjang sekitar 7 cm. Fungsi utama dari kantong ini adalah untuk melakukan penyerapan nutrisi yang tidak diserap di usus halus. Yang kedua, kolon ascendens, merupakan kolon yang berbentuk vertikal dan memanjang ke atas, dimulai dari dasar perut kanan sampai ke hati. Fungsi utamanya adalah untuk menyerap makanan yang belum terserap di usus halus. Struktur yang ketiga adalah kolon transversum, berbentuk horizontal, melekat pada perut jaringan. Perlekatan ini disebut jaringan omentum. Fungsi utamanya adalah untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dari makanan yang membantu memadatkan feses. Struktur yang keempat, kolon descendens, bergerak memanjang ke bawah dan berakhir di kolon sigmoid. Kolon descendens berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara dan membantu menyesuaikan kepadatan feses.
Yang kelima, kolon sigmoid. Kolon sigmoid berbentuk seperti huruf S. Kolon sigmoid terletak di sudut kiri bawah perut. Memiliki jaringan otot kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya, yaitu untuk menekan feses agar menuju ke rektum. Yang terakhir adalah rektum. Rektum merupakan bagian akhir dari usus besar. Fungsi utamanya adalah tempat penyimpanan sementara feses yang kemudian akan disekresikan keluar melalui anus. Organ yang ketujuh adalah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari saluran pencernaan antara usus besar dan bagian luar. Rektum memiliki fungsi, yaitu bertindak sebagai tempat penyimpanan tinja sementara. Rektum menerima kotoran dari usus besar yang turun yang ditularkan melalui kontraksi otot biasa yang disebut peristaltik. Saat dinding rektal mengembang karena bahan yang pengisiannya dari dalam, reseptor regangan di sistem saraf yang terletak di dinding rektal merangsang keinginan untuk mengeluarkan feses atau suatu proses yang disebut dengan buang air besar. Bagian-bagian rektum dibagi menjadi 3. Yang pertama bagian bawah. Rektum bagian bawah yaitu sepanjang 3-6 cm dari anal verge. Bagian tengah. Rektum bagian tengah memiliki panjang 6-10 cm dari anal verge. Kemudian bagian atas memiliki panjang 10-15 dari anal verge. Umumnya rektum mencapai batas atasnya sekitar 12 cm dari anal verge. Organ pencernaan yang ke-8 adalah anus. Anus, dubur atau lubang bokong adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Anus manusia terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dari peritoneum. Struktur anus. Kulit di sekitar anus merupakan kulit berkeratin yang dilapisi oleh epitel squamous stratifis dan memiliki komponen kulit rambut halus, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan nervus somatik. Saluran anal mempunyai panjang sekitar 2-4,5 cm dikelilingi oleh otot berbentuk seperti cincin yang disebut sphincter anal internal dan striver anal eksternal. Fungsi anus yang pertama adalah sebagai bagian dari sistem pencernaan. Yang kedua, anus sebagai bagian dari sistem seksual. Yang ketiga, untuk menahan BAB di saat tertentu. Dan yang keempat, untuk melakukan proses defekasi. Organ pencernaan yang ke-9 adalah gigi. Gigi adalah salah satu bagian paling kuat pada tubuh manusia. Terdapat di dalam mulut dan berjumlah 32 buah, 16 buah pada setiap rahang. Bagian gigi dibagi menjadi 3. Yang pertama, mahkota gigi adalah bagian yang menonjol di atas gusi. Yang kedua, bagian leher gigi yang tempat bertemunya mahkota dan akar gigi. Kemudian yang ketiga, bagian akar gigi. Bagian akar gigi adalah bagian gigi yang tertanam dalam tulang rahang. Lapisan gigi dibagi menjadi 3. Yang pertama, email. Merupakan lapisan terluar pada mahkota gigi dan merupakan bagian terkeras di dalam tubuh manusia. Yang kedua, dentin. Terletak di bawah email. Dentin adalah bagian yang terbesar dari saluran gigi namun lebih lunak daripada email. Yang ketiga, pulpa, terdiri dari air 75% dan bahan anorganik. Berisi pembuluh saraf, darah, dan limfa. Tugasnya adalah mengatur nutrisi agar gigi tetap hidup, menerima rangsangan, membentuk dentin baru bila ada rangsangan panas, kimia, atau tekanan. Jenis gigi. Yang pertama, gigi seri, incisivus atau incisif. Terletak di bagian depan, berfungsi untuk memotong atau mengiris makanan. Jumlah gigi seri dalam setiap rahang adalah 8 gigi, 4 buah di atas dan 4 buah di bawah. Yang kedua, gigi taring, canina atau caninus. Gigi taring letaknya di sudut mulut dan berbentuk runcing, mempunyai permukaan yang berujung tajam, berfungsi untuk merobek makanan. Jumlah gigi taring dalam setiap rahang adalah 4 gigi, 2 buah di atas dan 2 buah di bawah.
Yang ketiga, geraham kecil atau premolar. Letaknya di belakang gigi taring. Fungsi gigi premolar adalah untuk merobek dan membantu mengunyah atau menggiling makanan. Jumlah gigi premolar pada orang dewasa sebanyak 8 gigi, 4 buah di atas dan 4 buah di bawah. Sedangkan untuk anak-anak tidak mempunyai gigi premolar. Gigi geraham besar atau molar. Letaknya di belakang gigi premolar. Fungsi gigi molar adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan. Jumlah gigi molar pada orang dewasa sebanyak 12 gigi. Tetapi kadangkala gigi molar 3 bisa saja tidak tumbuh dan seringkali juga ditemui gigi molar yang tumbuh miring sehingga sering menimbulkan keluhan dan harus dicabut dengan jalan operasi. Sedangkan jumlah gigi geraham pada anak-anak berjumlah 8 gigi. Organ yang ke-10 adalah lidah. Lidah merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Fungsi lidah sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara, pengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan dan menghisap, serta membantu menyentuh makanan. Lidah berperan mengatur letak makanan di dalam mulut, mengecap rasa makanan, membantu menelan makanan dan menghisap, serta membentukkan suara. Cara kerja lidah yang pertama, makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut dapat merangsang saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya, syaraf-syaraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. Peta lidah. Manis di bagian ujung depan, asam di bagian samping depan, kanan dan kiri. Asin di bagian samping belakang, kanan dan kiri. Pahit di bagian belakang, sebagaimana dalam gambar berikut. Bagian lidah, 2/3 bagian depan atau yang disebut dengan apex, 1/3 bagian belakang atau yang disebut dengan dorsum. Lidah bagian depan atau apex sangat fleksibel, membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah. Bekerja sama dengan gigi dalam pengucapan huruf. Pada lidah bagian depan terdapat saraf sensorik yang mendeteksi rasa manis. Bagian lidah yang kedua, bagian pangkal lidah atau dorsum, berfungsi untuk mengangkat dan mendorong makanan memasuki esofagus. Pada bagian pangkal lidah terdapat syaraf-syaraf sensorik yang mendeteksi rasa pahit. Yang ketiga, frenulum. Frenulum adalah bagian lidah yang berbentuk selaput atau jaringan tipis yang menghubungkan lidah ke dasar mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Yang keempat, papila. Lapisan pada permukaan lidah yang memiliki tonjolan-tonjolan. Papila ini mengandung syaraf dan organ pengecap atau taste bud. Berikut adalah gambar-gambar dari bagian lidah. Oke, selanjutnya organ pencernaan yang ke-11 adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau liur adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang berfungsi memproduksi liur. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Produksi air ludah dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh suatu penyakit. Bagian-bagian kelenjar ludah dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelenjar parotitis. Terdapat sepasang, terletak di sebelah kiri dan kanan, dekat di depan sedikit ke bawah telinga. Merupakan kelenjar liur terbesar, mempunyai saluran keluar pada papilla parotidea atau pada vestibulum oris. Yang kedua, kelenjar submandibularis. Terletak di bawah kedua sisi tulang rahang dan berukuran kira-kira sebesar buah kenari. Merupakan campuran kelenjar liur atau rahang bawah. Mempunyai saluran keluar pada carunculae sublingualis. Yang ketiga, kelenjar liur minor. Kelenjar ini terletak di dalam lamina propria mukosa oral. Yang keempat, kelenjar sublingualis.
Letaknya di bawah lidah, di kanan dan kiri frenulum linguae, dan menuangkan sekretnya ke dalam dasar mulut melalui beberapa muara kecil. Merupakan campuran dari mukosa dan juga serosa. Saliva. Saliva adalah cairan kental yang diproduksi oleh kelenjar ludah. Pada waktu mengunyah, makanan bercampur dengan saliva atau air liur di dalam mulut. Berikutnya, organ pencernaan yang nomor 12 adalah kantung empedu. Kantung empedu adalah organ yang berukuran kecil, terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Fungsi dari empedu adalah membantu kerja fungsi enzim, berperan sebagai pengencer lemak, membantu fungsi enzim lipase, mengeluarkan racun dalam tubuh, dan melindungi tubuh dari bakteri. Bagian-bagian kantung empedu. Tubuh kantung empedu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fundus, bagian badan, dan leher. Fundus vesicalea. Fundus vesicalea yaitu bagian akhir dari kantung empedu. Corpus fascicularea. Corpus sama dengan badan, yaitu bagian kantung empedu yang di dalamnya berisi cairan empedu. Jumlah cairan yang diproduksi dalam satu hari sekitar 600 sampai 1200 ml. Jumlah produksi tersebut dapat meningkat saat tubuh sedang mencerna lemak. Yang ketiga, leher kandung kemih, merupakan leher dari kantong empedu, yaitu saluran pertama masuknya getah empedu ke kantong empedu. Dibagi menjadi 3, ductus cysticus yang memiliki panjang 3 cm, berjalan dari leher kantong empedu dan bersambung dengan ductus hepaticus membentuk saluran empedu ke duodenum. Yang kedua, ductus hepaticus, saluran keluar dari leher. Yang ketiga, ductus skeledocus, saluran yang membawa getah empedu ke duodenum. Strukturnya, permukaan luar berupa peritoneum visceral. Bagian tengah berupa dinding yang tersusun atas serat otot halus. Kontraksi dari otot tersebut dipengaruhi oleh sistem hormonal tubuh dan berfungsi mengeluarkan cairan empedu menuju usus 12 jari. Yang terakhir, permukaan dalam berupa membran mukosa yang tersusun atas sel-sel epitel sederhana berbentuk silinder. Selanjutnya, organ pencernaan yang nomor 13 adalah pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi dari pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Fungsi pankreas yang pertama, fungsi eksokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh, seperti keringat dan air liur. Fungsi yang kedua adalah endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Berikut adalah bagian-bagian dari pankreas. Bagian pankreas dibagi menjadi 4 sisi utama. Yang pertama, kepala pankreas. Kepala pankreas yaitu sisi yang tampak melekat pada usus halus. Kepala adalah sisi terluar dari pankreas. Yang kedua, leher pankreas. Leher pankreas adalah sisi dari pankreas yang panjangnya kurang lebih 2,5 cm, serta terdapat di antara kepala serta tubuh. Bagian pankreas yang ketiga adalah tubuh pankreas, yakni sisi pankreas yang terdapat di antara leher serta ekor. Disebut juga dengan sisi yang paling penting dari pankreas. Bagian yang keempat, ekor pankreas. Ekor pankreas adalah sisi meruncing yang terdapat pada perut kiri. Ekor adalah sisi paling akhir dari tubuh pankreas. Organ yang terakhir adalah hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital dalam tubuh manusia. Hati adalah organ yang sering disebut sebagai liver. Ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Fungsi dari hati adalah metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein,
serta pembentukan empedu, dan masih banyak lagi fungsi hati. Bagian hati. Pada hati terdapat bagian diantaranya vena hepatica, lobus kiri, jaringan ikat, saluran hepatika, kantung empedu, saluran cairan empedu. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.